Di hadisnya cuma dikatakan Nabi SAW yastaghfiru salasan. Nabi istighfar salasan. Salasan berapa? 3 kali. Lalu Sufyan bin Uyainah, bukan sahabat Nabi, bukan tabi'in, tapi tabi'ut tabi'in. Sufyan bin Uyainah mengatakan ketika ditanya, kaifa istighfaruhu, bagaimana cara Nabi membaca istighfarnya? Lalu dicontohkan oleh beliau dengan cara yang paling ringkas. Ayyakula astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu contoh dari Sufyan, Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Humaidi, dan orang yang semasa juga dengan Syafi'i, juga Imam Syafi'i berguru ke beliau. Ini perkataan Imam Sufyan bukan membatasi kalau baca azim bid'ah, bukan begitu. Kenapa? Karena di riwayat Imam Tirmizi ketemu riwayat Nabi mengatakan astaghfirullahal azim. Berarti yang mengatakan tambahan azim bid'ah itu gak pantas disebut ustadz sunnah. Kenapa? Sunan Tirmizi aja dia belum beres baca. Kitab hadis nomor 4 aja belum baca. Gimana disebut ustadz sunnah? Kalau ustadz sunnah minimal 6 kitab hadis itu beres. Udah di hatinya gitu. Udah di kepalanya, walaupun gak hafal matannya, tapi tahu nih tempat-tempatnya di mana. Baca Sunan Tirmizi, ketemu Imam Tirmizi menyebutkan bahwa Nabi berdoa beristighfar astaghfirullahal azim. Di riwayat lain ada tambahan ya. Kemudian ada sayyidul istighfar, ada juga lafaz yang beda, rabbighfirli wa atubu ilaih, ada macam-macam diqqahu wa jillu, tambah-tambahannya banyak. Maka ulama kita memahami Nabi itu memberi contoh lebih dari 5 riwayat. Berarti boleh membaca istighfar dengan tambahan-tambahan selama tambahan itu tidak berlebihan. Oleh karena itu muncullah istighfar imam ini, istighfar imam itu gak apa-apa. Boleh dan itu sunnah. Kenapa? Yang inti adalah istaghfiru rabbakum fa innahu kana Ghafara, udah selesai. Minta ampunlah kepada Rabbmu. Ada orang baca doa Astaghfirullahal Ghaffar, karena mengamalkan ya, innahu kana Ghafara. Karena Nabi pernah ditanya oleh Aisyah ya, bukan Aisyah juga, Aisyah yang ditanya. Nabi itu setiap sholat ruku sujud, pas sujud itu kan baca subhana rabbiyal azim, tapi juga membaca subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta Allahumma firli. Di riwayat lain enggak pakai la ilaha illa anta. Kata Aisyah, Nabi mentakwil yu'awwilu surat apa? Ayo, idza jaa nasrullahi wal fath. Surat apa? An-Nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Terus maka bertasbihlah, terus beristighfarlah. Lalu Nabi takwil. Berarti kita boleh ngambil satu ayat lalu kita maknai, kita tafsirkan, lalu kita baca. Nah, jadi ketika ada ayat innahu kana ghaffara, saya mengatakan astaghfirullahal ghaffar. Ada ayat ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim. Boleh semuanya itu. Enggak dibatasi. Jadi Imam Sufyan bin Uyainah bukan sedang membatasi, dia lagi nyontohin. Sama kawan diartikan itu membatasi, nambahin azim aja bid'ah. Jadi buku. Allahu Akbar ya. Betapa ketidakmengertiannya itu dijadikan ilmu. Enggak ngerti kok dianggap ilmu. Sejak kapan kita enggak ngerti itu dianggap sebuah pengetahuan? Nah, inilah anehnya, Pak. Jadi Bapak boleh baca dengan lafaz manapun ya. Mana dulu nih? Depan dulu ya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa masih ada ulama sekarang mengistilahkan tentang hukum bank konvensional tentang ribanya? Kalau seandainya bagaimana pandangan saya? Satu lagi, bolehkah kita mengambil ilmu dari media, contohnya YouTube atau Facebook? Kalau seandainya boleh, apa kriterianya? Apakah
Ya. Sudi kiranya Syekh mengijazahkan kepada kami, mungkin kami mengutip sebahagian daripada tausiah-tausiah Syekh yang ada di YouTube, di Facebook, dan sosial media lainnya. Kami berkenan kiranya Syekh mengijazahkan. Walaupun kami tidak langsung, jarang langsung seperti ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ulama yang masih memperdebatkan hukum bank? Mau denger nggak nih? Ya, ini pahit ini ya. Ini berat tapi saya wajib menyampaikannya. Ada yang lulusan Al-Azhar nggak? Ada yang pernah ke Mesir nggak? Di Mesir ada Darul Ifta. Darul Ifta itu lebih kuat daripada MUI karena MUI cuma kumpulan ormas. Fatwanya hanya bersifat himbauan. Tapi Darul Ifta itu langsung diakui oleh negara. Itu di Mesir. Ya, fatwanya itu langsung diakui oleh negara. Ulama Mesir tahun 82-83 mengeluarkan fatwa bank itu apapun namanya haram. Alasannya apa? Karena bertambah. Ada yang bertambah, bunga apapun namanya disebut dengan riba. Tapi Syekh Tontowi di tahun 87, 88, 89 mengeluarkan pendapat baru, boleh. Tapi pendapat pribadi. Akhirnya di tahun 90-an, 2000-an, ulama-ulama Darul Ifta dan ulama-ulama Azhar kemudian mengkaji kembali. Hasilnya tahun 2003 Darul Ifta Mesir menfatwakan bahwa bank itu halal. Gimana itu? Wah, Ustadz ini liberal lagi nih. Kalau aneh liberal, maka Al-Azhar liberal. Ada yang berani bilang Azhar liberal? Ya. Darul Ifta liberal, ada yang berani bilang itu. Nah, liberal itu bukan itu. Liberal itu yang ngomong agamanya nggak pakai kaidah, itu baru liberal namanya. Ya. Apa itu liberal? Yang ngomong agama nggak pakai kaidah, kaidahnya tak berkaidah gitu. Ulama Darul Ifta itu rata-rata ulama Azhar semua. Apa fatwa mereka? Bank itu sudah kami kaji lama, maka kami merevisi fatwa yang tahun 80-an itu. Jadi di kalangan ulama sendiri ada revisi. Masa yang bukan ulama maksain ulama? Ustadz kadang takut sama jamaah, akhirnya Ustadz terpaksa juga ikut-ikut sama selera jamaah. Tapi kata guru kami ya, menanggapi perdebatan itu, Syekh Ali Mustafa Yaqub, Kiai Ali Mustafa Yaqub itu punya buku. Ada ikan tuna kok pilih bawal gitu. Ada ikan apa yang gede-gede itu? Ikan kakap kok pilih teri. Maksudnya apa? Udah ada bank syariah kok masih terjebak bank konvensional, meskipun ada ulama yang membolehkan bank konvensional. Jadi gimana sikap kita terhadap persoalan bank? Karena ulamanya beda pendapat, maka antum harus siap-siap beda pendapat dan beda pendapatan. Ya. Lalu ada persoalan di sini ya. Saya melihat, memandang, meneliti, mengobservasi orang-orang yang mengharamkan bank, gerakan anti riba ini nggak kafah juga. Dia gerakan anti ATM, kredit, debit, bahkan anti bank syariah. Namun masih pakai fulus rupiah. Kalau berangkat haji pakai real dan dolar. Saya mau tanya, yang mengeluarkan nilai, bukan nyetak. Kalau nyetak ada pencetaknya ya. Yang mengeluarkan nilai angka rupiah itu bank atau emas? Terjebak nih, lagi serius dibuat begitu jadi keblinger ya, keblank ya. Yang buat itu bank atau bukan? Bank apa yang mengeluarkan nilainya? BI. Antum itu mengharamkan bank tapi pakai produknya, itu tanda nggak paham hukum fikih dan qawaid fikih. Dalam kaidah fikih ada sebuah kaidah at-tabi'u tabi'un. Kalau kamu mengharamkan A, maka apapun yang dihasilkan dari A haram. Kalau kita haramkan bank,
maka antum haram menggunakan ATM, haram menggunakan fulus kertas atau fulus koin ataupun elektronik, haram semua. Maka beragama jangan picik. Jangan picik. Oh, kita kembali ke dinar dan dirham. Allahu Akbar. Dinar itu diadopsi Rasulullah dari Romawi. Ya kan? Nabi aja bisa ngadopsi, masa ente nggak ngadopsi? Ini mau kembali ke zaman barter kali ya? Mau zaman barter? Nauzubillah min dzalik. Yang dianggap ilmu ternyata ketidakmengertiannya. Tidak mengerti itu kalau bahasa kasarnya apa? Jahilun. Tapi kita nggak pakai ya, walaupun sebenarnya begitu. Jadi ulama kita beda pendapat. Saya sudah tanya ke MUI di pusat, ternyata MUI yang mereka masuk ke DSN, Dewan Syariah Nasional, itu ternyata pas dicek dompetnya, separuh itu bank konven. Tapi dia duduk di Dewan Syariah Nasional yang membawahi bank-bank syariah. Kan aneh. Iya, ternyata ulama-ulama yang yang menganjurkan bank konvensional sendiri juga belum tentu mengharamkan bank ulama yang menganjurkan bank syariah belum tentu juga menganjurkan bank. Begitulah ya. Dia belum move on 100% gitu. Seandainya Indonesia ulamanya serius, ayo kita bareng-bareng tinggalkan bank syariah, bank konvensional. Hancur juga tuh. BUMN itu membawahi beberapa bank. Kalau kita tutup bank, bisa hancur negara ini. Maka bank itu salah satu nafasnya negeri ini. Antum percaya atau tidak? Buat jalan itu kalau gak ada bank gak jadi. Ya, bangun kampus-kampus Islam, kampus-kampus negeri yang Islam, pesantren-pesantren, semuanya itu yang Islami. Tanpa bantuan lewat bank gak jadi. Kalau lewat bank ketahuan mana yang gratifikasi, ketahuan nggak? Ketahuan Pak. Tapi kalau pakai kardus, pakai kotak, pakai plastik nggak ketahuan. Hati-hati di sini. Oleh karena itu, saya mengajak, ayo ulama kita sudah buat bank syariah, ya. Namun jika memang belum bisa meninggalkan bank konvensional, ambil seperlunya tapi bangun semangat untuk membesarkan bank. Ustadz kok pelin-pelan? Bukan pelin-pelan, kan antum aja yang belum move on ya. Saya udah 10 tahun sebelumnya saya nggak pernah pakai bank konven. Tapi karena dapat fatwa dari ulama Darul Ifta itu berani lagi terima beasiswa lewat BNI. Ya, habis itu lewat Mandiri, habis itu lewat apa gitu. Ya, akhirnya kata imam-imam kita di Darul Ifta itu, masyayikh kita, siapa yang terkena perdebatan ini, faliyat yuqallid man abaha. Kalau kamu terjebak dalam satu ini, maka ikutilah ulama yang membolehkannya, biar hatinya tenang. Ini masuk ke khilafiyah. Kenapa dia khilafiyah? Karena bank tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah, tidak ada ijma, tidak ada di. Tapi kalau riba ada di Quran, ada di sunnah, ada di ijma, ada di qiyas. Mengharamkan riba wajib. Menghalalkan riba diperdebatkan. Sampai kiamat gak selesai. Jangan paksa orang deh ya. Jangan paksa orang. Ini ambiguitas orang-orang yang anti bank. Kok masih pakai duit? Jangan pakai duit baru antum itu pas gerakan anti ribawinya. Ya. Kira-kira begitu. Bolehkah mengkopi? Silakan dikopi jika antum ngopinya dari channel-channel kawan kita yang sudah duluan ngopi. Jangan dihilangkan nama simbol-simbolnya. Tanda jujur. Kalau dalam ilmu hadis disebut dengan orang-orang ini siqah tidak mudallis. Apa arti siqah tidak mudallis? Terpercaya, tidak suka menghilangkan gurunya yang gurunya bermasalah misalnya. Misalnya saya gengsi nih nyebutin nama guru saya langsung ke kakek gurunya Anfulan, si Fulan yang pertama nggak disebut, itu namanya mudallis. Imam Syu'bah mengatakan at-tadlis nisful kizib akhul kizib ya, dalam kitab Imam Al-Khatib Al-Baghdadi disebutkan orang yang suka menghapus jejak-jejak itu
Misalnya dia tidak nyebut nama gurunya atau menghilangkan simbolnya, channel-channelnya itu disebut mudallis. Jadi jangan jadi orang yang mudallis karena itu separuh dajjal. Ya, separuh bohong. Jadi silakan Pak, tapi munculkan itu. Kalau perlu buat thanks to channel siapa gitu ya, itu perlu. Orang capek-capek kok ngerekam kok kita tinggal ngambil-ngambil doang. Maka perlu ada terima kasih. Itu sudah poin. Insya Allah. Jadi saya bolehkan, saya ijazahkan semua. Silakan, tafadhal ya. Tapi ingat Pak, jangan dipotong kecuali selesai satu persoalan. Karena yang memotong tidak sesuai dengan kaidahnya, nanti orang salah paham. Contohnya Syekh Ali Jum'ah itu dipotong kalimatnya. Beliau ngomong la taqrabuz zina. Kan ayat Quran, jangan deketin zina. Apa kata beliau? Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi katakan jangan dekati zina. Dipotong di situ. Ali Jum'ah menghalalkan zina, tapi melarang mendekati zina. Hancur nggak tuh? Hancur Pak. Semua orang langit dunia, langit akhirat tahu semua lah ya. Emang ada langit akhirat ya. Bahwa itu bohong. Ya. Dan ini zaman hoax, zaman motong-motong video. Saya mengajak orang-orang yang motong-motong tidak pada tempatnya agar tobat dan mengatakan, saya mohon maaf saya sudah motong-motong gitu ya. Kalau enggak dunia akhirat antum kena. Karena jejak digital itu sampai akhir zaman nanti akan bisa dicek. Hati-hati. Ini zaman sudah mau akhir nih Pak. Sampai akhir zaman bisa dicek jejak digital itu ya. Semoga Allah tutup aib kita semua. Amin ya rabbal alamin. Samping dulu deh ya. Silakan Pak. Oke. Nah, ini beliau muazzin kita nanya nih ya tentang Maulid Nabi. Besok kita buat daurah ya, benar. Daurah khusus kitab Imam Al-Hafiz, Imam Ahli Hadis, Imam Ahlu Sunnah, Imam Sunnah beneran yang menulis tentang hukum Maulid. Besok di mana? Masjid An-Nur. Silakan daftar ke mereka-mereka yang BBR tuh ya. Kawan-kawan kita itu, daftar ke mereka. Ya, kasih tahu mereka. Kalau enggak datang aja besok. Kita akan bahas tuntas insya Allah hukumnya gimana. Ya Pak ya. Kita tunggu Pak besok. Oke, ya belakang dulu Pak ya. Makasih Ustaz. Yap. Masalah dunia tadi yang kecil-kecil sudah selesai. Ya. Satu belum selesai. Oke. Masalah ada zuhur ini. Tadi ada sebagian orang di kampung saya yang di Aceh Pak. Setelah sholat Jumat, dia ada berapa orang? 10 orang berdiri itu Sholat zuhur. Oke. Berarti dia hari Jumat 6 waktu. Oke. Ya kan? Boleh nggak? Dia wajib. Berarti kan itu haram tuh. Oke. Ya. Yang kedua, saya di Pekanbaru ini melihat spanduk tertulis seseorang yang tidak yang menggunakan atau memakai celana di bawah tumit neraka jahanam. Jadi saya mengaduk di atas tumit saya biasa Iya. profesional. Bapak yang mana nih? Jadi kalau dijelaskan tadi bahaya nih. Iya, iya. Pak siapa Pak? Pak Senior. Pak Junaidi. Al-Ashi. Ya, bahasa Arabnya Aceh itu Al-Ashi ya, orang Aceh. Taib. Salat zuhur setelah salat Jumat. Salat zuhur setelah Jumat itu biasanya dilakukan oleh orang yang bermazhab Syafi'i atau Hanafi yang tasyaddud, yang ketat. Kenapa? Dia khawatir di mazhab Syafi'i kalau tidak mukim dan tidak safar, lalu jumlahnya yang mukim mesti 40, maka salat Jumatnya mesti dilengkapi dengan salat zuhur. Itu ada di kitab fikih semua. Barangkali karena orang Aceh itu di daerah-daerah sangat kuat syafi'iyahnya, mereka hati-hati lalu melakukan itu. Tapi banyak juga daerah yang nggak begitu. Tengku-tengku itu banyak juga yang moderat ya. Apakah itu boleh? Itu boleh. Tidak disebut menambahkan sholat jadi 6 waktu, enggak. Atau dia merasa dirinya perantau, dia merasa dirinya safar, maka dia ulang sholatnya. Berarti orang safar wajib nggak dalam mazhab Syafi'i sholat Jumat?
Gak wajib. Saya udah niat nih, saya mukim di sini 3 hari, baru saya sholat sunatnya sah Pak. Kalau enggak saya nggak sah sholat Jumatnya tadi. Makanya saya nggak mau jadi imam tadi kan. Ya, khawatir nanti ada yang bermazhab seperti itu. Wah Ustadz nih baru datang nih ya. Nggak, kita sudah niat iqamah bermukim di sini selama 3 hari. Kan standarnya 3 hari. Maka dalam pemahaman kita dalam fikih Islam, sholatnya sah. Jadi ini tidak dibahas di hadis, dibahasnya cuma di fikih. Yang kedua masalah jingkrang ya. Celana jingkrang tidak ada di zaman Nabi, yang ada cuma sarung jingkrang. Tuh, antum yang jingkrang-jingkrang tuh ya. Nabi mengatakan man jarra izarahu atau saubahu. Siapa yang mengulurkan, jarra artinya mengulurkan izarnya. Apa arti izar? Izar artinya sarung. Izar artinya saub. Saub itu kain. Kain itu artinya sarung juga. Makanya ulama sepakat kecuali Ibnu Qayyim bahwa Nabi tidak pernah pakai celana. Nabi selalu pakai sarung tuh. Semoga tersinggung. Rasain kata samping ya. Mentang-mentang pakai apa nih? Oh celana juga. Jadi ternyata Nabi nggak pernah pakai sarung. Namun ini kaedahnya ada. Nabi itu memakai pakaian kaumnya. Karena di kaumnya Rasulullah pakai sarung, Nabi pakai sarung. Coba kalau Nabi orang Melayu Riau, mungkin pakai celana, terus ada yang apa tuh, yang sarungnya setengah itu. Wah, itu di atas lutut malah, Pak. Bukan di bawah lutut ya, di atas lutut malah. Gimana hadisnya? Di hadisnya memang ada di riwayat Nasai ya, orang yang matahtal ka'bain finnar, yang di bawah mata kaki di neraka. Maka Syekh bin Baz mengatakan, kamu walaupun gak sombong, kalau di bawah mata kaki neraka. Tapi pendapat itu dibantah oleh ulama Yaman, ulama Azhar, ulama Surya. Guru-guru kita rata-rata ya jingkrang, ada yang jingkrang, ada yang tidak. Bahkan Syekh Sudais itu coba lihat di Mekah, kurang salafi apa beliau? Ya, Syuraim dan beberapa masyayikh kadang mereka manjang, kadang enggak. Jadi apa arti kelarangan untuk berpakaian yang jingkrang itu? Ternyata Nabi mengatakan khuyala. Saya sudah jelaskan berkali-kali ya. Nabi SAW dalam Kitabul Libas, bab pakaian di Sahih Bukhari, hadis pertama Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau keluar dari rumahnya, yajurru saubahu, sarungnya di bawah mata kaki. Saat itu terjadi kusuf, matahari gerhana, lalu beliau langsung sholat dan sarungnya di bawah mata kaki. Diterima nggak sholatnya? Terima nggak? Serius? Kata Ustadz antum gak diterima ya? Yang gak diterima itu yang khuyala, yang dia berkhayal lagi sholat. Sekarang yang berkhayal bukan yang di bawah mata kaki, yang jingkrang-jingkrang mungkin yang berkhayal. Gua nih pengikut sunnah nih ya. Terbayang begitu gak lagi sholat? Kalau iya, sholatnya gak diterima. Karena dalam sholat kita gak boleh memikirkan diri, kita harus kemudian tawajjuh ilallah, inni wajjahtu wajahya, aku hadapkan wajahku kepada Allah, malah mikirin sarung sama celana. Ya, jadi nggak boleh. Jadi silakan yang jingkrang amalkan hadis Ibnu Umar, silakan yang di atas ya, yang di bawah mata kaki amalkan hadis Abu Bakrah dan Abu Bakar. Kita sudah sebutkan berkali-kali, Abu Bakar kata Nabi, lasta mimman sana'a dzalika khuyala. Anda boleh karena Anda tidak sombong. Hadis Bukhari. Kalau nggak percaya buka sendirilah ya. Ya, tafadhal. Pertama saya ingin tanyain, bisakah kita pada saat mata terbuka gitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, saya ingin tanyain, ada inti hadis itu seperti ini Ustaz. Rasulullah Islamnya sudah sempurna gitu. Pada saat Rasulullah meninggal. Jadi ibadah apapun itu sudah sempurna gitu. Itu kawan-kawan kita yang mengatakan kan seperti maulid kita salah gitu. Sebab dari Rasulullah sendiri nggak pernah ngelakuin. Contohnya. Kalau gitu nggak perlu ada Quran dong, kan Islam udah sempurna.
Nggak ada mushaf. Enggak, itu Quran yang disalah tafsirkan. Al-yauma akmaltu lakum. Surah Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan dinmu. Bukan berarti nggak boleh buat-buat. Kalau nggak boleh buat-buat, kenapa Utsman buat azan 2 kali? Buat Umar buat tarawih 20 rakaat berjamaah. Utsman perintahkan tulis Al-Quran. Ali perintahkan buat harokat. Kenapa ada perintah-perintah itu? Kalau agama sudah sempurna nggak mungkin dong. Yang sempurna itu apa? Syariatnya. Sedangkan pemahamannya mungkin belum sempurna. Bagi kita, bagi Nabi sudah. Makanya antara Abu Bakar dan Umar itu kadang Umar lebih faham, kadang Abu Bakar lebih faham. Berarti pemahaman itu yang sempurna cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bukan hadis, itu ayat yang disalah tafsirkan. Bedakan tafsir dengan ayat. Tafsir itu pendapat makhluk, kalau ayat itu dari Khalik. Ayat tidak boleh beda, tapi pemahaman tafsir boleh berbeda. Sejak kapan orang tidak boleh mentafsirkan beda sama dia? Emang dia Rasulullah? Enggak kan? Jadi gimana dengan tadi? Ya boleh ya, boleh. Terus mungkinkah Nabi dilihat dalam keadaan jaga? Wah, mau dijawab nggak nih? Saya jawab besok ya. Saya jawab besok ketika pembahasan Maulid. Ya, nanti kita bahas. Karena Imam Suyuti itu punya pengalaman masalah yang Bapak tanyain barusan. Ini ada pertanyaan mau dijawab nggak nih? Udah jam 2. Saya jawab ringkas saja ya. Katanya karena bid'ah bisa kesurupan. Mana dalilnya? Hah? Mana dalilnya? Katanya sekarang zaman dalil. Mana dalilnya? Bid'ah bikin kesurupan. Itu Umar kesurupan duluan dong Umar. Ya. Jadi saya lihat video Ustadz sebelah. Wah, siapa nih sebelah nih? Gara-gara salawat nariyah menjadi kesurupan. Itu bukan salawatnya. Aduh, saya gergetan deh ya. Coba datang ke klinik ruqyah, dibacain Quran kesurupan nggak? Ya. Dibacain Quran kesurupan. Apakah Quran yang bikin kesurupan? Orangnya yang masalah. Kalau ada orang baca sholawat nariyah terus kesurupan, bukan sholawatnya yang salah. BEGO. Kita agak kesel juga sama orang ini. Gagal faham itu orang. Ya, siapa yang nulis ini? Hati-hati. Tidak semua yang kita pandang itu seperti yang zahirnya. Coba antum semua ke klinik ruqyah, dibacain ayat kesurupan. Kalau gitu keluarkan kaedah. Al-Quran bikin kesurupan. Begitu nggak? Kafir ente ya. Masa Quran bikin kesurupan? Masa sholawat bikin kesurupan? Dari mana? Nariyah ini Nabi nggak pernah buat. Emang nggak boleh buat sholawat baru? Ali buat salawat baru, Imam Syafi'i buat salawat baru, imam kita ahli hadis buat salawat baru. Tapi kalimat intinya sama, Allahumma sholli ala Muhammad. Tambahannya belakangannya itu ekspresi. Itu boleh-boleh aja. Imam Syafi'i, Allahumma sholli ala Muhammad. Kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Itu ada dalam kitab Imam Syafi'i. Kalau gitu Imam Syafi'i kesurupan Imam Syafi'i itu ya. Allah. Gagal faham ini orang ya. Aliran gagal faham. Apakah benar 1441 ini umur Imam Mahdi 40 tahun? Wow. Dan akan dibayar di Makkah? Enggak, itu hoax. Imam Mahdi betul sudah ada. Cuma di mana kita tidak tahu. Antum gak usah khawatir masalah Imam Mahdi. Pantaskan diri jadi tentara Mahdi. Gak usah pikirkan dia sudah ada, dia dibayat di mana. Gak usah pikirkan itu dulu. Pantaskah kita menjadi tentara Imam Mahdi? Udah pantas belum? Masih sibuk sama sunnah bid'ah ya. Masih sibuk ngata-ngatain orang. Gimana mau jadi tentara Mahdi? Jangan-jangan jadi tentara Dajjal ya. Said Nursi mengatakan Dajjal itu ada di digital. Dulu waktu itu masih ada TV-TV yang jelek-jelek itu ya, di masa-masa beliau itu. Yang masih masa zaman-zaman sebelum hitam putih malah.
Said Nursi. Ternyata sekarang terbukti di TV kecil yang ada jadi handphone, smartphone, betapa hoax itu berseliweran setiap hari, setiap saat, setiap detik. Dajjal itu mubalaghah dari dajlun, artinya yasturul haq, yakzib, orang yang menutupi kebenaran dan berbohong. Maka hoax itu ada tentara Dajjal. Kalau antum langsung percaya dengan berita-berita yang ada di WA, siap-siap junudu Dajjal, tentara Dajjal. Tapi kalau tentara Mahdi, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika datang satu kabar kamu tabayyun. Tentara Imam Mahdi, kalau ada orang mukmin, orang Islam lagi bertengkar, lagi berdebat, fa aslihu, islah. Bukan malah memperkeruh, bukan malah melemahkan semangat orang berjuang. Itu tentara Mahdi apa tentara Dajjal, ya? Apakah dukhon? Ya, dukhon itu nanti kita bahas pengkajian khusus mengenai ciri-ciri, hadis-hadis sahih mengenai ciri-ciri kiamat. Mungkin next pertemuan nanti. Karena saya dapat laporan beberapa kawan-kawan di YouTube lagi rame tentang hadis-hadis akhir zaman, tapi lebih detail nih. Ini sebagai info aja, itu bacaan saya awal-awal tahun 2000. Bacaan saya tahun 2000-an. Waktu itu saya ngomong seperti ustadz itu tuh ngomong, tapi saya nggak ngerti, ternyata kebanyakan hadisnya palsu. Contohnya hadis umur umat Islam 1500, hadisnya palsu. Ditulis oleh Ibnu Jauzi, diperkuat oleh Imam Al-Qahtani, kemudian juga Imam Mulali Al-Qari, kemudian Imam Suyuti. Ya, kira-kira begitu. Sudah jam 2. Saya mohon izin dulu, semoga bermanfaat. Ntar malam di mana? Oh enggak, antum enggak usah ke sana ya. Besok pagi di mana? Adur. Nanti tolong di Baitus Salam, pagi di An-Nur ya. Sampai jumpa esok pagi insyaallah. Wassallallahu ala nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.